Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Ibu bapak guru hebat, pada plafon Merdeka Mengajar kali ini akan dibahas tentang Merdeka Belajar, yaitu pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan. Nah, pada topik Merdeka Belajar ini ada 3 hal yang akan disampaikan atau yang diharapkan dari pelatihan mandiri ini, yaitu yang pertama, pemahaman, gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dari 3 hal tersebut ada 5 modul yang akan dipelajari. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, dari yang pertama adalah pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan. Jadi manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Di mana manusia merdeka itu adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, dalam artian kata manusia yang mandiri. Baik, dari yang modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Seorang guru sebelum mengenal karakter peserta didik, maka seyogyanya harus mengenali dirinya sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan diri, lalu mengelola apa yang dimiliki tersebut untuk berperan mendidik agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Kita ketahui peran pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, seorang pendidik harus adaptif terhadap perubahan dan keadaan zaman. Seorang guru harus berupaya menjadi guru yang dikagumi, diidolakan, dengan menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar bagi diri murid-murid. Nah, dalam mengenali diri sebagai guru, kekuatan dan kelemahan diri, sehingga dengan mengenali diri sendiri, guru akan terus belajar sepanjang hayat untuk bisa mengenali karakter siswa atau murid. Untuk itu, guru secara mandiri harus terus belajar sepanjang hayat sehingga bisa mengatur dirinya sendiri dan akhirnya mampu membawa murid menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Seorang guru harus mampu menyelaraskan dengan perkembangan zaman, terutama dengan zaman yang selalu berkembang, maka guru harus menyelaraskan dengan perkembangan teknologinya. Guru berfungsi untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kodrat murid berbeda-beda. Ada karena kodrat alamnya yang berbeda, baik mereka yang hidup di perkotaan atau di pedesaan atau yang di pantai. Sehingga guru harus menuntun kekuatan-kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid. Dan guru harus mendidik murid sama dengan mendidik rakyat. Ketika seorang guru mendidik siswa di kelas, sebenarnya beliau telah mendidik seorang
atau rakyat yang akan berkembang nanti pada zamannya. Yang kedua, modul mendidik dan mengajar. Mengajar itu adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran itu menyampaikan pengetahuan yang bermanfaat bagi hidup anak sebagai bekal nanti hidup di masa depan. Mendidik itu menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain mendidik tentang pengetahuannya, seorang guru adalah mendidik mengenai keterampilan berpikir dan berupaya untuk mengembangkan kecerdasan batin anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus ngemong, yang istilahnya dalam Ki Hajar Dewantara ada istilah ingarso suntulodo, artinya di depan menjadi seorang teladan. Jadi seorang guru harus menjadi teladan contoh yang baik bagi murid. Ingmadyo mangun karso, seorang guru harus memberi dan membangkitkan semangat murid untuk selalu maju. Dan yang terakhir, tuturi handayani, seorang guru harus memberikan dorongan kepada murid untuk mandiri, merdeka, dan berkembang secara maksimal. Jadi kalau diibaratkan seorang petani, kata Ki Hajar Dewantara, itulah pendidik, seperti tukang kebun. Sedangkan murid seperti benih yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Pendidik itu menuntun agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya pendidikan. Mengajar artinya memberikan pengetahuan kepada murid, selain itu mendidik keterampilan berpikirnya, mengembangkan kecerdasan batinnya, yang pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang ketiga, modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Artinya seorang guru harus menjadikan murid kita sebagai manusia yang seutuhnya, bahagia lahir dan batin. Sehingga guru harus membantu memberikan asupan kebutuhan lahir dan batinnya. Juga mendampingi untuk mengasah keterampilan bernalar murid dengan sebaik-baiknya. Pendidik yang dinamis, dia akan menyesuaikan dengan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Lingkungan perkotaan, pedesaan, pegunungan, atau di daerah pesisir. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga diharapkan pada zaman sekarang siswa harus mempunyai kemampuan keterampilan APA 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selain itu, dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, maka ada 3 asas trikon yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen artinya bersama bangsa lain mengusahakan terbedanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga adalah konsentris, artinya bersifat terbuka, tetap kritis, selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Artinya kita tetap berpegang teguh sesuai dengan budaya kita masing-masing. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa itu budi pekerti?
Jadi budi pekerti itu merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menghasilkan tenaga. Di mana juga budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, hingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Nah, dalam teori konvergensi, kodrat manusia itu bagaikan suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Disinilah tugas pendidikan membantu murid menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan yang samar-samar pada kertas tersebut. Akhirnya, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna, yang relevan dengan kehidupannya. Dalam sebuah perspektif atau suatu sudut pandang kita sebagai pendidik tidak selalu sama dengan sudut pandang atau perspektif dari murid, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kodrat yang dimiliki anak. Dengan begitu akan menghasilkan anak yang merdeka, yang mandiri. Baik, itulah Bapak Ibu sekalian, bersama Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.